Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hadijah Aliariska Malinda. I'm from class management 20A with NPM 2541149. Today I'd like to present about fundamentals of business communication. Definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi dalam kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi ini tidak hanya sekedar mengirim pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan benar oleh penerima. Komunikasi bisnis menekankan pentingnya shared understanding atau kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima. Artinya, komunikasi yang efektif harus mampu menghindari kesalahpahaman sehingga informasi yang disampaikan bisa diterima sesuai maksud awal. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis mencakup berbagai aktivitas seperti rapat, presentasi, email, laporan, hingga interaksi sehari-hari di tempat kerja. Peran dan fungsi komunikasi bisnis. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting sebagai alat penghubung dalam organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, koordinasi antar bagian akan sulit dilakukan dan tujuan organisasi menjadi lebih sulit dicapai. Selain itu, komunikasi juga membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar individu dalam organisasi. Fungsi utama komunikasi bisnis meliputi yang pertama, menyampaikan informasi agar semua pihak mengetahui tugas, kebijakan, atau perkembangan perusahaan. Yang kedua, mempengaruhi atau membujuk, digunakan dalam negosiasi, pemasaran, atau kepemimpinan. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan aktivitas, memastikan setiap bagian bekerja dengan selaras. Dan yang terakhir, menjaga hubungan profesional atau membangun kerjasama yang baik antara karyawan maupun dengan pihak luar. Proses komunikasi bisnis. Proses komunikasi bisnis dimulai dari ide yang muncul dari pengirim atau sender. Ide tersebut kemudian diubah menjadi bentuk yang dapat dipahami, seperti kata-kata, simbol, atau bahasa tertentu. Selanjutnya, pesan dikirim melalui media tertentu seperti email, telepon, atau tatap muka. Setelah itu, pesan diterima oleh penerima dan diinterpretasikan sesuai pemahaman mereka. Tahapan terakhir adalah feedback, yaitu respon dari penerima terhadap pesan yang disampaikan. Feedback sangat penting karena menunjukkan apakah komunikasi berhasil atau tidak. Forms of business communication. Dalam dunia bisnis, komunikasi terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal mencakup tulisan, yaitu meeting, presentasi atau diskusi, dan tertulis, yaitu email, laporan, atau surat resmi. Sedangkan komunikasi non-verbal mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Kedua bentuk komunikasi ini saling melengkapi. Bahkan, komunikasi nonverbal seringkali memperkuat atau menegaskan makna dari komunikasi verbal. Misalnya, ekspresi wajah atau intonasi dapat menunjukkan emosi atau keseriusan pesan. Interpersonal and organizational communication. Komunikasi bisnis terjadi dalam dua konteks utama, yaitu interpersonal dan organisasional. Interpersonal communication adalah komunikasi antar individu. Komunikasi ini membutuhkan keterampilan seperti empati, kemampuan mendengarkan aktif, dan kejelasan dalam berbicara. Sedangkan organizational communication adalah komunikasi dalam lingkup organisasi yang lebih luas dan terstruktur. Jenis komunikasi dalam organisasi meliputi yang pertama, internal communication, yaitu vertikal adalah komunikasi atasan dengan bawahan, dan horizontal adalah komunikasi antar rekan kerja. Yang kedua adalah external communication, yaitu dengan pelanggan, supplier, atau dengan pemerintah. Kedua jenis komunikasi ini sangat penting untuk memastikan operasional organisasi berjalan
berjalan dengan lancar dan efektif. Cross-cultural business communication. Betapa pentingnya kesadaran budaya di era globalisasi. Saat kita bekerja dengan orang lain dari berbagai negara, cara kita menyampaikan dan menerima pesan sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya masing-masing. Ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perbedaan bahasa. Bukan hanya soal kosakata, tapi juga dialek, aksen, dan penggunaan istilah teknis atau slang yang mungkin tidak dipahami secara universal. Yang kedua, nilai dan norma budaya. Apa yang dianggap sopan di satu negara bisa jadi dianggap tidak pantas di negara lain. Yang ketiga, gaya komunikasi. Beberapa budaya berkomunikasi secara langsung atau to the point, sementara yang lain lebih suka menggunakan bahasa kiasan atau tidak langsung untuk menjaga perasaan lawan bicara. Pada intinya,